Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Istilah validitas berasal dari kata validity yang menunjukkan pada kesepakatan instrumen mengukur aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi itu valid. Untuk menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau kesepakatan mengukur dapat dianalisis dari segi tes itu sendiri, secara totalitas atau dari segi butir-butir soal yang menyusunkan tes tersebut. Ditinjau dari segi penganalisan, tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menganalisis dilakukan dengan menggunakan logika atau validitas rasional. Yang kedua, validitas menganalisis yang dilakukan berdasarkan kenyataan empiris atau validitas eksternal. Nah, yang pertama tadi validitas rasional. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atau dasar pemikiran secara logis. Validitas rasional biasa juga disebut validitas internal. Untuk menentukan apakah instrumen yang digunakan sudah valid, seri segi rasional dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yakni isinya. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisan, penelusuran, dan pengujian terhadap isi yang terkandung dalam instrumen hasil belajar. Yang kedua, validitas konstruksi. Validitas konstruksi atau validitas bangunan adalah validitas di titik dari susunan, kerangka, dan aspek yang diukur oleh suatu instrumen asesmen validitas bangunan dan dapat dianalisis dengan mencocokkan aspek yang diinginkan diukur untuk disusun setiap butir instrumen. Yang kedua, validitas empirik. Validitas empirik adalah kesepakatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empiris yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan, sehingga validitas empiris disebut juga validitas eksternal atau validitas lapangan. Materi yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas biasa juga disebut dengan keterandalan atau kemantapan suatu instrumen, yakni sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Secara umum, ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yaitu metode tes ulang, metode belah dua, metode paralel, dan metode Kuder-Richardson. Yang pertama, metode tes ulang. Metode tes ini digunakan satu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali menetapkan kelompok peserta didik yang sama. Yang kedua, metode belah dua. Dalam metode ini pelaksanaan tes hanya 1 kali, tetapi skor-skor butir yang diperoleh di belah dua, misalnya satu kelompok skor pada butir dengan nomor ganjil dan satu kelompok skor dengan nomor genap. Ketiga, metode bentuk paralel. Pengujian dengan metode ini menggunakan 2 perangkat teks yang disusun dari ruangan lingkup materi yang sama. Bentuk teks mungkin agak berbeda tetapi mengungkapkan tujuan pembelajaran yang sama. Yang terakhir atau yang keempat, metode Kuder-Richardson. Tes bisa menimbulkan bias karena tes yang dilakukan merupakan pengulangan untuk tes yang sama. Aspil hal dan paralel kendalanya adalah sukar menentukan pasangan soal yang sama, misalnya pada pembagian antara nomor genap dan ganjil atau pada penyusunan pasangan soal yang seimbang. Sekian penjelasan dari saya tentang validitas dan reliabilitas. Semoga
bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.